Pemirsa, kuasa hukum keluarga Vina Hotman Paris Hutapea meyakini bahwa kematian Vina dan Eki merupakan kasus pembunuhan dan bukan kecelakaan. Sementara itu dalam sidang PK Sakatatal, dua teman Vina mengaku sempat menerima informasi terkait kecelakaan Vina dan Eki dari Polsek Talun. Yang ada di sini kakak kandung hendak memberikan beberapa tanggapan atas. Kuasa hukum keluarga Vina Hotman Paris membantah novum yang diajukan pihak Sakatatal dalam sidang peninjauan kembali. Pihak Sakatatal menyebut Vina dan Eki tewas akibat kecelakaan. Hotman Paris menunjukkan hasil otopsi Vina dan Eki menyatakan sebaliknya. Oleh mereka menganggap itu adalah merupakan bukti korban kecelakaan. Itu salah total. Justru kalau korban kecelakaan harusnya kalau sampai meninggal keseret jalanan ketimpa pasti kan harus hancur dong kulitnya ini. Tapi kalau ini saya tonjok begini sebagai sesuai dengan kata visum ini, saya tekan ini pakai benda ke dalamnya ini tentu kan ini nggak luka-luka, tapi visum ini menyatakan patah tulang di mana-mana, patah tulang di beberapa bagian. Sama kalau ini saya hujat, ini kan ada bambu ya, samurai bambu. Kalau tusuk begini, tentu ini nggak kena, semua bersih. Itu mah buktinya bahwa memang itu bukan kecelakaan. Sementara itu dua teman Vina memberikan kesaksiannya dalam sidang PK Sakatatal Selasa kemarin. Saksi Widi mengaku menelpon Vina pada malam kejadian, yang kemudian dijawab oleh petugas dari Polsek Talun yang menginformasikan bahwa Vina dan Eki terlibat kecelakaan tunggal. Kalian ini pernah mendengar ya, Vina itu dibunuh atau kecelakaan sebenarnya? Kecelakaan. Kecelakaan tunggal? Iya. Kenapa kalian begitu yakin bahwa ini kecelakaan tunggal? Karena yang nelpon 4 kali diangkat itu, halo assalamualaikum, iya gimana pak, iya gimana pak, kan itu kan apa tuh namanya yang bicara bapak-bapak. Oh, kamu nelpon pakai handphonenya dia? Enggak. Iya, ke HP almarhum. Terus ada yang angkat? Ada. Ya, siapa yang angkat? Bapak-bapak, dia bilangnya begini pak. Bilang apa? Coba jelaskin yang tegas dan keras coba. Iya, dia bilangnya begini. Assalamualaikum. Halo, di mana Vinanya? Kan aku negesinya cuman Vinanya aja sih, Pak. Nah, pas begitu tuh dia langsung ngomongnya gini, Assalamualaikum, saya dari Polsek Talun ingin mengabarkan kalau Ananda Vina sama Eki kecelakaan tunggal di jembatan flyover Talun. Yang perempuannya dibawa ke rumah sakit Gunung Jati, yang laki-lakinya meninggal di tempat. Itu kamu yang telepon itu ke nomor Vina? Iya. Tim kuasa hukum Sakatatal meyakini bahwa kasus yang menimpa Vina dan Eki adalah kecelakaan, bukan pembunuhan. Sementara keluarga Vina dan kuasa hukumnya tetap berpegang pada putusan pengadilan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Tim Liputan PTV. Lantas pemirsa, apakah yang menjadi penyebab utama kematian Vina dan Eki, pembunuhan atau benarkah itu merupakan kecelakaan? Dan untuk membahas terkait dengan hal ini lebih jauh lagi sudah bergabung dengan kami sejumlah narasumber. Yang pertama kuasa hukum ayah Eki Pitra Romadoni, kemudian kuasa hukum terpidana kasus Vina Jutek Bongso dan juga Wakapolri periode 2013-2014 Komjen Pol Purnawirawan Ugro Seno. Dan kami juga sudah berupaya untuk mengundang kuasa hukum Sakatatal namun belum dapat bergabung dikarenakan sedang berlangsung sidang peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon. Selamat sore Bapak-bapak. Selamat sore Mbak. Baik. Selamat sore, salam sehat. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Saya mau ke Bang Pitra terlebih dahulu. Bang Pitra, terkait dengan pertemuan antara klien Anda, ayah Eki, itu Rudiana dengan tim Hotman Paris kemarin itu sebenarnya siapa Bang yang menginisiasi pertemuan? Ya, terkait hal tersebut ya tentunya kedua korban ya. Karena sama-sama ingin berjuang terhadap almarhum, baik itu almarhum Eki maupun almarhum Vina. Kita sepemahaman dan kita satu pemikiran agar persoalan ini dapat dituntaskan dengan baik, mengingat sesuai dengan perintah daripada putusan pengadilan ada 3 DPO lagi yang harus kita bantu pihak kepolisian dalam mengungkap kasus tersebut. Seperti itu Mbak. Baik, berarti dari pihak keluarga Vina ya. Dan kemarin setelah pertemuan itu berlangsung dan dipublikasikan secara masif di media sosial dan juga media massa, banyak asumsi yang menarasikan bahwa Ibtu Rudiana dan keluarga terpidana Vina ini berada di satu kubu. Benarkah hal tersebut?
Saya tanya balik dulu, satu kubu yang seperti apa pertanyaannya? Baik, ini satu kubu mempunyai kepentingan yang sama untuk melawan Saka Tatal. Dari tim Saka Tatal yang mengatakan bahwa ini merupakan kecelakaan, bukan merupakan pembunuhan. Tetapi kan dari pihak yang Ibtu Rudiana dan juga dari keluarga Vina mengatakan bukan, ini bukan kecelakaan. Saya kira di sini bukan untuk lawan melawan, akan tetapi kita semua satu perspektif dalam hal mencari keadilan. Siapapun itu, negara telah memberikan upaya-upaya dalam hal melakukan upaya hukum dalam setiap proses acara yang berlangsung. Baik itu PK, laporan polisi, dan novum, lain-lainnya itu sudah diatur di negara Republik Indonesia. Jadi apapun tindakan yang dilakukan oleh rekan-rekan sekalian, tentu kita hormati itu karena itu adalah konstitusional. Apabila memang inkonstitusional baru kita lawan seperti itu. Jadi kalau memang dia masih dalam suatu koridor hukum, ya kita harus hormati dan hargai. Itulah namanya kebinekaragaman dalam satu kesatuan negara Republik Indonesia. Baik, berarti secara singkatnya Anda menolak ya jika dikatakan berada dalam satu kubu yang sama, karena kan ini merupakan asumsi publik ya. Dan saya mau tanya dulu ke Bang Jutek, apa yang menjadi dasar dari pihak Anda meyakini bahwa Vina dan Eki ini sebenarnya adalah korban dari kecelakaan, bukan pembunuhan? Baik Mbak Gota, kami sampaikan dulu ya, kami tidak pernah menyampaikan, mendeklarasikan bahwa ini adalah Vina dan Eki ini adalah korban kecelakaan. Itu kami luruskan dulu. Baik. Ya, bahwa yang kami sampaikan adalah bahwa fakta awal ketika peristiwa ini terjadi memang dilaporkan menjadi kecelakaan tunggal. Lalu setelah kami melihat BAP, fakta persidangan yang dihadirkan dalam putusan dan juga saksi-saksi baru yang berkembang belakangan ini, dapat kami yakini bahwa sebenarnya yang dilaporan awal ke Polsek Talun itu menjadi kecelakaan tunggal itu yang layak dipercaya, kira-kira begitu. Jadi kami tidak pernah mendeklar bahwa itu adalah udah pasti korban atau peristiwa kecelakaan. Ya, kami hanya menganalisa berdasarkan bukti fakta yang ada. Contohnya bahwa saat ini kalau dibilang pembunuhan, sekali lagi kami sampaikan, tidak ada bukti yang mengarah langsung kepada para terpidana, yang 8 ini yang sudah menjalankannya, ya selain kesaksian Aep dan Dede, yang dijadikan oleh Rudiana untuk menangkap mereka, lalu memproses mereka, dan ajaibnya dari pukul 18.30 tanggal 31 Agustus 2016 itu, ya kan, sesudah diserahkan itu keluar namanya sprindik, kemudian keluar surat penangkapan dan keluar lidik. Tunggu, ini kan aneh, ini yang kami persoalkan. Sementara ini bukan peristiwa tangkap tangan, harusnya laporan dulu, lakukan penyelidikan. Kami aja buat LP baru 2 minggu lalu, 3 minggu lalu baru naik lidik, dipanggil saksi, dipanggil ini. Ini kan sungguh ajaib, itu yang kami persoalkan. Tambah lagi fakta-fakta di lapangan yang mengatakan bahwa kami pertanyakan, kalau memang itu pembunuhan, ada penusukan di tanah kosong, mayatnya dipulak-balik itu antara flyover dengan tanah kosong, ya tidak ada bukti bahwa ada ceceran darah misalnya, kami tidak temukan. Pisau yang dipakai dihadirkan tidak, bahwa ada ada darah di dalamnya, batu juga demikian. Itu yang kami persoalkan. Kejanggalan-kejanggalan fundamental inilah yang kami persoalkan. Apalagi atas keterangan Dede dan Aep yang dulu disaksikan namanya Liga Akbar, ya itu yang membuat Aep Rudiana saat itu dan tim mau mengamankan, mau menangkap, kami nggak peduli. Yang jelas bahwa itu terjadi peristiwa di situ. Itu yang kami uji. Dan satu lagi Mbak, ya apapun siapapun boleh ngeklaim apa saja silakan, tetapi bagi kami, ya kami akan jalan berdasarkan bukti fakta yang ada. Baik. Demikian Mbak Zohar. Baik, silakan Pak Fitra, boleh ditanggapi apa yang disampaikan oleh Mas Jutek Bongso? Iya. Jadi yang pertama, Bung Jutek kan udah jelas juga masih abu-abu, dia juga tidak bisa mendeklar bahwasannya itu kecelakaan. Artinya begini Mbak, sudah jelas juga kemarin Wakapolri menyampaikan pada waktu pembuktian awal itu tidak dilakukan scientific crime investigation, sehingga para penyidik yang melakukan penanganan yang menyatakan laka lantas itu, saya dapat informasinya
telah diberikan tindakan tegas. Nah, terkait dengan hal ini soalnya tidak ada perdebatan lagi dalam permasalahan ini karena telah dilalui proses peradilan yang yang sah secara hukum. Artinya sudah dilakukan penyelidikan di kepolisian, penyidikan, penuntutan di kejaksaan, dan proses pemeriksaan di persidangan. Sehingga sebagaimana asas res judicata pro veritate habetur, ya, apa yang diputus hakim haruslah dianggap benar. Itu yang harus kita pedomani sebagai aparat penegak hukum yang menangani kasus ini. Jadi kalau dibilang itu bukan kecelakaan, itu hal yang keliru karena sudah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan inkrah. Kalau memang berbicara kejanggalan, itu asumsi. Nah, dari segi kejanggalan saja kalau bilang itu tidak kecelakaan, kita lihat saja dari sepeda motor yang dipakai oleh almarhum, ya, itu tidak rusak. Kalau yang namanya kecelakaan dengan kondisi luka-luka yang dialami oleh almarhum, tentunya sepeda motornya itu rusak. Nah, kita ketahui dari hasil visum saja, itu rahang atas sama rahang bawah itu patah, dan tengkorak atasnya itu juga hancur. Nah, bagaimana mungkin itu hancur sedangkan dia menggunakan helm dan helmnya itu tidak ada kerusakan. Sehingga itu hal yang wajar menurut saya untuk didalami oleh Pak Rudiana sebagai ayah yang kehilangan anaknya. Saya kira kita semua juga jangan terlalu dini untuk melakukan spekulasi liar sebelum adanya putusan hasil PK gitu loh. Dan saat ini kita mempedomani putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan inkrah, itu yang menjadi landasan dasar hukum kita berpikir agar tidak ada nantinya penyebaran berita bohong. Karena tentu kalau memang ada penyebaran berita bohong, ya kita akan tindak tegas itu. Dan kita sudah laporkan beberapa pihak yang telah menyebarkan berita-berita bohong. Seperti itu, Mbak. Baik, berarti kedua belah pihak dari pihak Mas Jutek dan juga Mas Pitra ini sama-sama mengejar kebenaran terkait dengan peristiwa ini ya, dengan upaya dan cara masing-masingnya. Saya mau tanya ke Pak Ugroseno selaku mantan Wakapolri, saat ini kan bermunculan narasi yang saling mempertentangkan nih Pak. Anda sudah mendengar dari pihak Mas Jutek tadi dan juga dari Bang Pitra terkait dengan kasus Vina ini seperti apa. Ada yang mengatakan ini disebabkan karena kecelakaan tunggal, ada juga yang mengatakan karena ini pembunuhan. Nah, dari kacamata Anda sebagai seorang Wakapolri, mantan Wakapolri, instrumen apa saja yang sebenarnya bisa digunakan untuk membuktikan bahwa Vina dan Eki ini benar-benar meninggal karena suatu hal tertentu? Ya, sebetulnya sejak awal melihat suatu peristiwa, apakah itu diduga sebagai kecelakaan lalu lintas, apakah itu diduga sebagai kecelakaan lalu lintas yang disengaja dengan tujuan untuk menghilangkan nyawa seseorang, berarti ada kesengajaan, itu sudah masuk pidana. Atau itu memang tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan, atau mungkin bisa dikaitkan dengan bunuh diri. Alternatif ini harusnya dipegang oleh para penyidik saat itu, atau anggota Polri yang bertugas malam itu. Ya. Kemudian yang kedua, yang datang ke TKP siapa ini? Dari Polsek Talun. Polsek Talun apakah masuk Polresta Cirebon atau Polres Kabupaten? Kalau Polres Talun, Polsek Talun merupakan bagian dari Polres Cirebon, berarti ada laporan polisi yang dibuat oleh petugas dari Polres Cirebon. Nah, kenapa ini ada ditangani di Polresta Cirebon seperti itu? Itu perlu dievaluasi, ya kan? Kemudian korban, ya kan? Kalau orang tua Eki, Pak Rudiana menyatakan bahwa sanggup anaknya untuk diotopsi kembali dan sebagainya. Kenapa tidak dari awal? Karena anaknya sudah meninggal ditemukan di kamar mayat, sebagai seorang polisi harusnya menyatakan otopsi anak saya pengen tahu penyebab kematiannya apa. Ini harusnya dilakukan. Yang berikutnya, kenapa sebelum ada laporan polisi yang dibikin oleh petugas yang datang ke TKP, sudah melakukan langkah-langkah dengan alasan melakukan penyelidikan siapa tahu penyebabnya apa, siapa penyebabnya, dan sabar, saya buat Dedek kalau nggak salah, ya kan? Sebetulnya ini tidak bisa digunakan oleh polisi yang lazim seperti itu. Pangkat beliau kalau nggak salah waktu itu Aibda. Apakah di Polresta Cirebon waktu itu tidak ada pangkat Ibda itu AKP, Kompol sampai AKBP atau Kombes? Kasus seperti ini harusnya digelar ke TKP, besok paginya bisa 2, 3 kali, 4 kali. Saya pernah meriksa TKP sampai berkali-kali untuk melihat bagaimana kejadian sebenarnya. Jadi kalau TKP belum puas bisa diulang-ulangi. Nah, sehingga
berangkat dari penangkapan beberapa orang kemudian yang dikatakan tadi jam 18.30 baru dibuatkan LP. Sangat aneh kalau sudah ada orang yang ditangkap. Orang yang ditangkap dasarnya apa? Apakah alat bukti dengan keterangan saksi, ahli, surat petunjuk ini sudah cukup, sudah ada? Atau karena katanya, ini kalau menurut katanya, ini jelas-jelas pelanggaran etika profesi berat. Ya saya mohon maaf walaupun putra jadi korban dan ada juga korban Vina, ya kan? Baik. Tapi melanggar etika profesi seperti ini menurut saya ya perlu diperhatikan sekali lagi. Dan yang terakhir bagi saya, penanggung jawab di Polresta Cirebon ini kasat servisnya waktu itu siapa? Jangan-jangan berkas perkara yang tanda tangan hanya cukup seseorang mungkin Ibda atau di atasannya si Pak Rudiana. Baik. Kasat servisnya mungkin perlu bicara juga di sini, mengapa berkas seperti ini bisa maju tanpa ada scientific crime investigation seperti itu. Baik. Tapi Pak, dari Propam sendiri yang sudah memeriksa Ibtu Rudiana mengatakan bahwa tidak ada pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Nah, menurut Anda kenapa Propam tidak bisa melihat alin? Padahal Anda mengatakan sejak awal keterlibatan polisi yang tidak harusnya berada di situ juga ini sudah sangat salah. Ya, sekarang saya belum tahu Propamnya Propam mana? Propam dari Polsek Talon, Propam dari Polresta Cirebon, atau Propam dari Polda, atau Propam dari Mabes? Dari Mabes Polri. Nah, kalau dari Mabes Polri memeriksa seperti itu, perlu diturunkan lagi tim Propam berikutnya. Ini Propam diawasi oleh Propam yang lain lebih tinggi lagi kan nggak ada masalah. Kalau orang setiap polisi membaca peristiwa seperti ini, pelanggaran etika profesi cukup berat. Tidak ada laporan polisi yang ditulis awalnya pada hari itu. Semua laporan polisi pasti ditulis dengan pada hari ini. Ini sangat janggal. Tanggal 27 kejadian Agustus 2016, tanggal 31 Agustus malam baru dibuatkan laporan polisi. Sangat tidak lazim yang terjadi selama ini. Baik. Berarti ini menurut Anda evaluasi yang katanya sudah dilakukan oleh pihak kepolisian terkait dengan kasus Vina ini belum berjalan dengan maksimal ya? Nyatanya sampai dengan saat ini benang kusutnya masih belum terurai ya Pak Ugro? Iya, makanya 3 unsur di sini Propam, Irwasum sudah ada Inspektorat Khusus, kemudian dibantu dengan Baresim. Ini paralel harus turun sama-sama bikin kantor Satgas di Cirebon sehingga bisa memanggil beberapa saksi, beberapa orang yang bisa memberikan keterangan untuk benar-benar mengungkap kasus ini. Kalau pos komandonya pemeriksaan ada di Bandung atau di Jakarta, biayanya sangat mahal memanggil seseorang. Baik, saya akan tanyakan lagi ke Bang Fitra. Bang Fitra, jika kita menyimak perjalanan dari sidang Saka Tatal yang sangat ini masih berlangsung ya, dari mayoritas saksi yang ada di dalam sidang tersebut berkeyakinan bahwa memang penyebab ataupun hal utama yang menjadi alasan kenapa kedua korban Vina dan Eki ini meninggal adalah karena kecelakaan. Tanggapan dari pihak Anda seperti apa? Ya, saya menganggap mereka ini seperti Tuhan gitu loh, melebihi kapasitas daripada hakim. Karena sejauh ini putusan pengadilan, baik itu nomor 4, nomor 3, dan nomor 16 itu telah menyatakan dan tidak ada sedikit pun keraguan-raguan hakim untuk memutuskan para terpidana dengan pidana penjara seumur hidup. Jadi kalau ada orang menyatakan itu kecelakaan, itu dia sudah melebihi hakim dan itu bisa dikategorikan dia ingin menyamakan dirinya seperti Tuhan. Itu harus perlu diperiksa kejiwaannya seperti itu. Terus saya ingin menyampaikan terkait dengan kasus ini sudah ada putusan yang telah berkuat tetap dan itu harus dihormati. Nah, mengingat mereka menyampaikan novum itu sah-sah saja, silakan saja. Silakan dia berspekulasi, menyatakan asumsi-asumsi, itu silakan, itu kan hak demokrasi kita sebagai warga negara dan tidak ada larangan terhadap hal tersebut. Tinggal lagi nanti bagaimana para terpidana ini membuktikan dia tidak melakukan perbuatan yang telah divonis oleh pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung Republik Indonesia. Ini adalah beban pembuktian yang harus mereka buktikan. Terus kalau dari segi novum yang mereka ajukan itu, saya dari bukti P1 ya, PK1 sampai P5 itu kan buktinya itu foto-foto ya, dan foto-foto itu diambil tentunya dari digital. Baik. Saya melihat tidak ada uji forensik terhadap bukti digital tersebut, apakah itu asli, editan, atau bukti yang sudah dipenggal-penggal.
foto dan videonya. Itu perlu didalami lagi gitu. Jangan juga nanti hakim memutuskan tapi tidak melihat hasil foto tersebut apakah editan atau tidak. Nah, terkait dengan kesaksian-kesaksian seperti Deddy Mulyadi dan lain-lain, saya menganggap itu adalah testimoni di auditu. Artinya saksi yang menerangkan atas keterangan orang lain yang ia dengarkan, dan itu bukanlah beban pembuktian dan itu bukanlah sebagai alat bukti yang sah. Itu hanya testimoni saja gitu loh, dan tidak bisa dijadikan pegangan ataupun patokan. Apalagi mereka ajukan itu adalah visum. Visum itu kan sudah pernah diperiksa dan sudah dijadikan bukti oleh jaksa penuntut umum. Tentunya itu tidaklah dapat dikategorikan sebagai novum sebagaimana diatur dalam pasal 263 ayat 2 huruf A KUHP. Jadi apabila memang bukti yang sudah pernah diperiksa di pengadilan dahulunya diajukan sebagai bukti baru di dalam novum, itulah bukanlah sebagai novum, tidak dapat diterima. Itu pengertian daripada pasal 263 ayat 2 huruf A tadi, gitu Mbak. Baik, karena memang saat ini masih berjalan, jadi kita hanya bisa mengamati dulu ya bagaimana sidang dari PK Sakatatal ini. Terakhir kepada Bang Jutek, hari ini sudah ada Deddy Mulyadi yang menyampaikan kesaksiannya di dalam persidangan. Apakah sudah ada informasi terkait dengan Dede yang juga akan bersaksi di sidang seperti apa, Bang Jutek? Ini Josa, bahwa terkait dengan Dede, ya itu memang kuasa hukum dari Dede berkoordinasi dengan kami, dan kuasa hukum dari Saka juga berkoordinasi dengan kuasa hukum Dede. Ya, itu memang kebijakan dari kuasa hukum Dede itu tidak dihadirkan. Sampai saat ini pun kami melarang ya dari pihak kuasa hukum yang menyampaikan kepada kami bahwa untuk dilakukan publikasi dan apa semacam. Intinya bahwa kami kan ingin mengkoreksi, ya ini sangat salah kalau dikatakan PK itu hanya menghadirkan novum, ya itu ada 3 hal yang akan kita koreksi selain novum, kekeliruan hakim, ya dan juga hal-hal yang bertentangan satu dengan yang lain dalam putusan, itu menjadi koreksi kami sesuai dengan ya 263 tadi KUHP, ya bahwa Saka sesuai dengan 263 ayat 3 dia tidak bisa menambah lagi menjalankan menambah masa hukuman lagi buat dia walaupun PK-nya ditolak, ya. Kemudian yang ingin saya sampaikan bahwa kenapa mereka buru-buru, karena tidak ada resiko lagi buat dia. Bagi kami 7 terpidana, 6 dipegang oleh kami tidak ingin terburu-buru memasukkan, oleh karena kami ingin menghadirkan kekeliruan, novum dan sebagainya yang sangat akurat baru kami akan hadirkan. Walaupun sampai hari ini sudah ratusan lah Mbak, ya kami sampaikan ratusan, bukan 1-2 lagi, ratusan yang kami akan hadirkan. Itu baik berupa novum, baik berupa kekeliruan penerapan hakim, baik yang bertentangan satu dengan yang lain di dalam putusan. Demikian. Baik, serta dari dialog kita hari ini banyak catatan, banyak PR terkait dengan kasus pengungkapan Vina, tidak hanya dari para pihak yang saling bersengketa, tetapi juga dari kepolisian ya, harus berbenah lagi terkait dengan evaluasi menyeluruh menangani kasus ini. Terima kasih kepada Mas Jutek Bongso, Bang Pitra, dan juga Pak Ugro telah bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Salam sehat.